Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dalam kitab Al-Kabair karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Bab ma jaa fi za'amu, bab tentang perkataan mereka menyangka, kata mereka, menurut mereka. Ini seorang ketika menukil kabar, dia berkata katanya demikian, menurut mereka demikian, persangkaan mereka demikian, yaitu menukil kabar dengan dalil yang masih diragukan, ya, sumber yang diragukan tidak merupakan kemastian. Ketika belum pasti kemudian dikabarkan, ini lama-lama akan menjatuhkan seorang dalam kedustaan. Bab ini maksudnya termasuk di antara dosa besar adalah berdusta, ya, gara-gara menukil kabar dengan sumber yang tidak pasti, ya, tidak dicek terlebih dahulu. Cuma bersandar kepada katanya, dengar-dengar, sepertinya, ya, menurut mereka, seperti itu. Bukan suatu yang pasti. Kemudian Syekh Muhammad Abdul Wahhab membawakan dua ayat terkait dengan hal ini. Wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, idh talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Dalam surat An-Nur ayat 15. Ayat ini terkait dengan tuduhan haditsatul ifk, tentang peristiwa tuduhan terhadap Aisyah berzina dengan Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Yang menyebarkan berita tersebut adalah orang-orang munafik, ya, orang-orang munafik. Kemudian sebagian kaum mukminin menerima berita tersebut mentah-mentah, kemudian ikut menyebarkan. Maka Allah tegur sebagian orang yang ikut-ikutan menukil berita tersebut tanpa cross check dan akhirnya ikut menyebarkan kedustaan. Ya, jadi terkadang dusta itu bisa dengan sengaja, bisa juga dengan tanpa sengaja, karena tanpa mengecek keabsahan atau validasi berita tersebut. Hanya dengar sampaikan, apalagi berita tersebut ternyata terkait dengan harga diri orang lain. Maka ini bisa membuat dia terjerumus dalam dosa besar, meskipun dosanya tidak sengaja. Oleh karenanya ketika Abdullah bin Ubay bin Salul menyebarkan berita bahwasanya Aisyah dan Safwan berzina, yaitu Allah menyebut dalam firman-Nya, innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum, sungguhnya yang membawa kedustaan adalah sekelompok dari kalian, maksudnya orang munafik. Karena sebagaimana ketahui, Aisyah radhiyallahu anha tertinggal dalam perjalanan ketika Rasulullah SAW pulang dari perang Al-Mustaliq, ya. Rasulullah pulang, kemudian Aisyah dipikul di atas onta, sementara yang petugas mengangkat Aisyah di atas keranda mengira Aisyah sudah balik di atas onta, ternyata Aisyah radhiyallahu anha belum balik. Akhirnya mereka pulang, Aisyah ternyata ketinggalan. Ketika beliau ketinggalan, beliau menetap di situ. Akhirnya ada petugas dari Nabi namanya Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Safwan bin Mu'attal As-Sulami disebut orangnya kalau sudah tidur susah bangun. Kalau sudah tidur susah bangun. Terkadang dia bangun dengan terik matahari. Bawaannya seperti itu. Maka dia ditugaskan kalau dia terlambat bangun, maka dia mengecek kalau ada barang-barang yang ketinggalan. Jadi sisir bersih dari rombongan. Ternyata dia ngecek-ngecek, ternyata ada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha dalam kondisi wajahnya terbuka, kemudian dia lihat kejauhan, dia kenal Aisyah, maka dia berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un," dengan suara yang keras. Aisyah pun terbangun, kata Aisyah, fa khammartu wajhi, saya pun menutup wajahku. Kemudian Safwan bin Mu'attal As-Sulami berikan onta, Aisyah naik ke onta, kemudian dia tuntun sampai masuk di kota Madinah di siang bolong, tanpa ada kecurigaan sama sekali. Karena mereka tidak ada berniat buruk sama sekali. Nah, seandainya kalau mereka berzina, tentu mereka pulangnya pelan-pelan, diam-diam, atau Aisyah dulu, Safwan menyusul. Enggak mungkin orang berzina kemudian sengaja nekat jalan bareng-bareng di siang hari bolong.
Namun ini kesempatan bagi Abdullah bin Ubay bin Salul yang kalau tidak bisa mengganggu Nabi secara fisik, maka dia ingin mengganggu Nabi secara mental. Maka akhirnya dia sebarkan dusta bahwasanya Aisyah berzina dengan Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Buktinya mereka jalan berduaan. Nah, ketika tersebar berita itu, sebagian kaum muslimin telan mentah-mentah. Ini yang Allah celah. Kata Allah, "Iftalaqawnahu bi'alsinatikum." Ketika kalian menerimanya dengan lisan kalian. Di sini dijelaskan oleh Tahir bin Ashur, asalnya kalau kita mendengar berita dengan lisan atau dengan telinga? Dengan telinga. Kalian mendengar berita dengan telinga. Sini Allah tidak mengatakan dengan telinga. Allah mengatakan iftalaqawnahu, ketika kalian menerima berita tersebut dengan lisan kalian. Maksudnya kalian terburu-buru, belum dipikir baik-baik, dengar langsung disampaikan. Yaitu semangat untuk menyebarkan berita. Kemudian wa taquluna bi afwahikum ma laisa lakum ilm. Kemudian kalian mengucapkan analisa-analisa yang kalian tidak punya ilmu di atasnya. Ini banyak orang terjerumus. Asal nukil tanpa ngecek, menganalisa tanpa ilmu. Makanya Allah mengatakan wa taquluna bi afwahikum, kalian mengucapkan dengan mulut-mulut kalian ma laisa lakum ilm, kalian tidak punya ilmu tentangnya. Wa tahsabunahu hayyinan, kalian menganggap ini perkara sepele, wa huwa indallahi azim, padahal perkara besar. Kenapa? Terkait dengan harga diri seorang wanita muslimah dan seorang laki muslim. Terlebih lagi wanita muslimah tersebut adalah ummul mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perkaranya bukan perkara sepele. Ini kadang seorang menukil berita, dia menyangka perkara sepele, ternyata perkara besar terkait dengan harga diri orang lain. Hingga akhirnya ada 3 sahabat yang terjebak. Akhirnya didera oleh Nabi SAW. 3 sahabat tersebut adalah Mistah, kemudian Hamnah bintu Jahshin, dan Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit radhiyallahu anhum ajma'in. Terprovokasi sehingga ikut menukil berita yang dibawakan oleh orang-orang munafik. Maka ini pelajaran bagi kita bahwasanya jangan terlalu semangat menukil berita-berita, terlebih lagi berita-berita tersebut terkait dengan harga diri orang lain. Oh ini begini, itu begini, ini begini, itu begini. Ya. Kalau lihat benar-benar depan mata ya itu lain cerita. Ya sudah tersebar, dia bilang begini depan ya itu oke lah. Tapi kalau katanya berita begini, sumber berita mengatakan demikian, semuanya belum tentu benar. Semuanya belum tentu apa? Benar. Apakah sumber berita semuanya fiqh, terpercaya, ya, soleh, para penulis berita soleh, kan kita enggak tahu. Ya, kecuali kalau dia ngomong langsung lain cerita, ya. Oleh karenanya hati-hati dalam menukil berita, ya. Nah, dari sini ya, Syekh Ibnu Wahab rahimahullah mengingatkan kita bahaya kalau pada pertemuan lalu kita bahas tentang bahaya dusta dengan sengaja. Kali ini dusta itu bisa juga terjadi dengan tanpa sengaja dan bisa mencelakakan orang lain, di antaranya menjatuhkan harga diri mereka sebagaimana yang terjadi pada sahabat ya. Baik. Kita lanjutkan ayat yang kedua, wa qauluhu ta'ala, ya. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kata Allah, orang yang beriman, jika datang seorang fasik kepada kalian membawa sebuah berita penting, naba maksudnya berita penting. Fatabayyanu, cross check dulu, jangan langsung diterima. Kenapa? Kalau kalian tidak cross check, tidak tabayun, tidak cek dulu, antusibu qauman bijahalatin, akhirnya kalian bisa menimpakan keburukan kepada suatu kaum yang lain karena kebodohan kalian, karena ketidaktahuan kalian. Wa tusbihu ala ma fa'altum nadimin, kemudian akhirnya nanti kalian menyesal akan perbuatan kalian. Ayat ini terkait dengan Al-Haris bin Dhirar, kalau tidak salah ayahnya Juwairiyah, ya, Ummul Mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Bani Mustalik. Dia masuk Islam, kemudian dia ingin bayar zakat karena dia ada harta, dia ingin bayar zakat. Maka Rasulullah bilang nanti kita akan ambil zakat pada waktu fulani, pada waktu tertentu. Kemudian dia sudah siap-siapkan untuk bayar zakat. Kemudian Rasulullah SAW mengirim seorang namanya Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid radhiyallahu anhu. Uqbah bin Abi Mu'aid ini adalah orang kafir yang ketika Nabi SAW sedang sholat di Ka'bah di waktu di fase Mekah, kemudian dia mengambil isi perut onta, kemudian dia tuangkan di pundak Nabi SAW. Dia punya anak Islam, Muslim, namanya Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid. Maka diutuslah
Al-Walid untuk mengambil zakat. Rupanya Al-Harits menunggu-nunggu nggak datang-datang ya. Ada yang mengatakan dia ingin menyambut, maka dia keluar rame-rame ingin nyambut pengambil zakat tersebut. Ketika dia keluar rame-rame, Al-Walid takut. Ini jangan-jangan kenapa kok mereka rame-rame? Jangan-jangan mereka tidak mau bayar zakat. Akhirnya dia pun balik, dia lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, sungguhnya mereka tidak mau bayar zakat. Mereka tidak mau bayar zakat. Maka Rasulullah SAW pun kalau tidak salah kirim Khalid bin Walid untuk memerangi ya. Ternyata ada laporan, akhirnya Harits datang, maka kami tidak ketemu dengan utusan Anda wahai Rasulullah. Kami ingin bayar zakat. Kami ingin menyambutnya. Hampir-hampir terjadi peperangan. Hampir-hampir mereka dituduh murtad kemudian diperangi oleh Khalid bin Walid. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala tentang ayat ini, yaitu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang seorang beri kabar, cek dulu. Cek dulu. Lihat Al-Walid bin Uqbah, dia melihat orang-orang datang dari kejauhan ramai, dia pikir mereka ingin menyerang dia. Dia menganalisa sendiri. Kemudian dia lapor kepada Nabi analisanya, bahwasanya mereka tidak ingin bayar zakat. Itu analisa dia, bukan mendengar langsung. Maka terkadang seorang menyampaikan berita dengan analisa, bukan sumber berita langsung. Dia baca berita, dia menganalisa yang disampaikan analisanya. Ya, harusnya kalau dia mau jujur, dia sampaikan beritanya, apa yang terjadi, analisa urusan belakangan. Namun demikian cara manusia menyampaikan sesuatu ya. Akhirnya kata Allah suruh cek dulu. Seandainya tidak dicek, mungkin terjadi pertumpahan darah. Nah ini mengingatkan pada kita ketika kita mendengar berita datang pada kita. Kalau ayat pertama hati-hati menukil berita, yang kedua hati-hati ketika mendengar berita. Kalau mendengar berita tentang si fulan begini, si fulan begini, si fulan begini, maka dicek dengan baik-baik. Kenapa ada orang yang ketika menukil, dia menukil dengan analisa, ditambah-tambahin, dikurang-kurangin, tidak sebagaimana asli kejadian. Bukankah demikian? Banyak orang dengar si fulan bilang sesuatu tentang si A, dia dengar si fulan, dia analisa, oh tadi si fulan bilang engkau begini, 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 ditambah-tambahin, dibawakan seakan-akan benci kepada ini, padahal pembicaraan biasa. Ini bahayanya penukil. Penukil kadang dia menggambarkan, dia gambar-gambarin, tambah-tambahin sehingga seakan-akan cara diksinya itu enggak benar. Di framing seakan-akan orang ini pembenci, orang ini jahat, orang ini hasad, padahal tidak demikian. Maka kemudian akhirnya ketika disampaikan kabar kepada si A, maka dia pun jengkel, mungkin dia balas, mungkin dia ngambil sikap, akhirnya memberi mudarat kepada si fulan. Maka seharusnya si A cek dulu, karena hukum asal kaum muslimin tidak demikian. Hukum asal kaum muslimin saling mencintai. Maka hati-hati ketika menukil berita dan hati-hati juga mendengar apa? Berita. Karena kalau kita mendengar berita kemudian kita bangun hukum di atas berita tersebut, ternyata berita tersebut belum tentu benar. Dan ini sangat penting ketika zaman-zaman fitnah. Berita mudah disebarkan, berita mudah dianalisa. Zaman-zaman fitnah, zaman-zaman pertumpahan darah, zaman-zaman politik, hati-hati, hati-hati. Tidak semua berita kita benarkan, tidak semua berita kita sampaikan. Betapa banyak penyesalan yang akhirnya dilakukan. Dulu zaman-zaman fitnah, artinya saya dituduh macam-macam, tuduh ini, tuduh. Saya tahu tidak benar, tapi saya enggak bisa bicara. Itu sekitar mungkin 20 tahun lalu, sekarang tahun berapa? 2024. Saya dihabisi sekitar tahun 2000-an, 2005, 2000 sekian. Kemudian setelah itu belakangan sebagian orang sadar itu tidak benar. Maka mereka datang sama saya minta maaf, ya, minta maaf. Banyak, mereka banyak, bukan sedikit datang minta maaf. Ada yang ustadz, ada yang sebagiannya ustadz, sebagiannya orang awam, sebagian. Minta maaf karena mereka dulu ikut-ikutan menuduh saya dengan tuduhan yang tidak. Setiap yang datang, alhamdulillah saya bilang, enggak usah dipikirin. Tapi yang tidak datang kan nanti di hari kiamat. Bisa jadi saya bilang nanti hari kiamat, saya juga butuh pahala ya. Maksud saya kan, ini kan menjatuhkan harga diri orang lain ya. Maksudnya kita mungkin juga seperti itu, terbawa ada informasi kita ikut-ikutan mencela, ternyata tidak benar. Kita nganggap remeh, padahal terkait dengan harga diri orang lain. Terkait dengan harga diri orang lain. Dianalisa sendiri, padahal bukan begitu ceritanya. Itu banyak terjadi. Dianalisa sendiri, padahal bukan begitu ceritanya. Menganalisa sendiri, memframing sendiri,
Padahal bukan begitu ceritanya. Dia tidak cek langsung sehingga akhirnya membangun hukum atas berita yang dia dengar. Akhirnya menjatuhkan harga diri orang lain, merobek-robek harga diri orang lain. Kalian menyangka itu ringan, wa huwa indallahi azim, padahal itu berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya dusta itu bisa terjadi dengan sengaja sebagaimana pembahasan bab lalu, bisa juga dengan tidak sengaja karena terlalu cepat menukil berita atau membenarkan berita tanpa dicek. Cepat menukil berita tanpa dicek atau membenarkan berita yang datang kemudian mengambil hukum di atas berita tersebut tanpa dicek. Baik. Hadis berikutnya wa Abi Mas'ud au Hudzaifah radhiyallahu anhuma marfu'an bi'sa matiyatur rajuli za'amu rawahu Abu Dawud bi sanadin sahih. Rasulullah SAW bersabda, seburuk-buruk matiyah, matiyah itu tunggangan seperti onta, kuda, itu namanya matiyah. Seperti perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, al-faqr wal ghina matiyatani la ubali bi ayyihima arkabu. Kekayaan dan kemiskinan adalah dua tunggangan yang harus aku tunggangi. Mau nunggangi kemiskinan atau menunggangi kekayaan, aku tidak peduli, aku tunggangi yang mana. Semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mati artinya tunggangan. Kata Rasulullah SAW, seburuk-buruk tunggangan seseorang adalah perkataannya za'amu. Mereka persangkaan mereka begini, analisa mereka begini, katanya begini, mungkin begini, yaitu menukil berita yang tidak jelas. Menukil berita yang tidak jelas. Kenapa disebut dengan matiyah, tunggangan? Di sini ada makna disebut oleh para syurahul hadis bahwasanya maksud hadis ini ada seorang dia punya kan apa fungsi tunggangan? Tunggangan itu kita naiki untuk sampai ke tempat tertentu. Kita naik onta menuju ke tempat tertentu naik onta. Tunggangan kita onta. Atau kita naik kuda dari satu tempat berpindah ke tempat yang lain. Maka kuda itu namanya tunggangan kita. Nah, sekarang ada orang dia punya visi untuk menyampaikan sesuatu, mungkin tujuan buruk atau tujuan tertentu, maka dia tidak menemukan bukti yang valid atau berita yang valid, maka dia sengaja menggunakan za'amu. Yang penting tujuan dia tercapai. Sepertinya mereka begini, kayaknya seperti itu, saya dengar-dengar begini. Dia ingin menggolkan pendapat dia. Untuk menggolkan pendapat dia tersebut, dia jadikan tunggangannya adalah berita-berita yang tidak pasti. Mungkin begini, katanya begini, dengar-dengar begini, sepertinya begini, ya. Saya dengar-dengar begitu sih, begini, enggak jelas semua. Bukan saya melihat, saya mendengar langsung, enggak. Kata mereka begini, katanya sepertinya mereka begini, kata-katanya seperti ini, dugaan mereka seperti ini. Ini repot seperti ini. Semua berita yang dinukil tidak pasti, kemudian ingin menggolkan suatu kesimpulan. Maka hati-hati. Betapa banyak orang yang seperti itu ingin menggolkan suatu kesimpulan bukan berdasarkan data yang valid, tapi dia cari-cari. Dia cari-cari. Ini adalah kebohongan. Inilah nau' minal kadhib, satu jenis kebohongan untuk menggolkan suatu pendapat berdasarkan dengan berita-berita yang tidak pasti. Orang kalau enggak suka sama orang itu begini, saya dengar begini, padahal semuanya enggak pasti. Dengar-dengar dia begini, ada isu begini, semuanya enggak ada yang jelas. Dia enggak bilang, saya lihat dia begini, itu lain cerita. Berarti dalilnya pasti yang kamu lihat. Itu pun harusnya kamu tanya dulu. Ya. Ini enggak, katanya begini, dengar-dengar begini, isu-isunya begini. Kesimpulannya dia begitulah. Bagaimana kau bangun kesimpulan tentang seorang di atas sesuatu yang tidak pasti. Taib, jadi Rasulullah mencela, kata Rasulullah SAW, bi'sa matiyatur rajuli za'amu, seburuk-buruk tunggangan seorang adalah berdalil dengan katanya dan katanya qila wa qala, dan sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya di antara yang dibenci oleh Allah wa karihalakum qila wa qala. Allah tidak suka kalian mengatakan katanya, dengar-dengar isu-isunya. Ini semua berhenti. Sejak saat ini sudah berhenti. Ada isu-isu enggak usah dengar. Enggak usah dengar, enggak usah dinukil. Kalau kau mau cek, kalau enggak usah nukil. Jangan menukil. Betapa sering ada isu-isu kita nukil sudah tersebar seantero dunia ternyata salah. Terjadi enggak seperti itu? Terjadi. Isu. Apalagi kita sengaja sebarkan kedustaan. Aduh, ngeri. Dusta ditutup dengan dusta berikutnya. Ngeri. Ikut-ikutan. Ya, ini kan menyebarkan dusta, bahaya menyebarkan dusta.
Baik, hadis berikutnya wali Muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah secara marfu', kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bi kulli ma sami'. Cukuplah seorang dikatakan berdusta jika dia menyampaikan seluruh yang dia dengar. Ini sama bab yang kita bahas. Di antara dusta yang berbahaya adalah dusta tanpa sengaja. Dan dusta sengaja tersebut terkadang berdampak buruk bagi orang lain, menjatuhkan harga diri orang lain, merugikan ekonomi orang lain, menjatuhkan martabat orang lain, ya. Bisa merugikan dia secara mental, secara fisik, secara ekonomi. Bisa atau tidak? Bisa, bisa. Kita ikut-ikutan nyebarin. Dulu zaman dulu ada mie ayam terkenal di Jogja. Laris banget. Katanya dari tikus, isu. Itu daging tikus. Daging tikus. Sampai orang bingung, ada yang mau beli, ada yang enggak beli tikus. Sampai ada yang masuk, ternyata enggak ada tikusnya. Yang jual muslimah. Cuma orang bikin isu. Akhirnya kita ikut sebarin, akhirnya enggak ada yang apa? Enggak ada yang beli. Dicek ternyata tidak benar seperti itu. Saya pernah ngobrol sama penjual mie ayam Ikhwan. Katanya memang kalau mie ayam bisa ada daging tikus. Ya memang bisa Ustaz, tapi mana ada yang ditanya ini tikus atau ayam, dia pasti bilang ayam. Enggak mungkin dia bilang apa? Tikus syar'i, enggak mungkin. Maksudnya seperti itu banyak hal-hal yang kita dengar kemudian sampaikan ternyata merugikan orang lain. Makanya tidak semua berita kita sampaikan. Kalau setiap berita sampai kepada kita teruskan, kita ikut share, pasti kita dusta. Karena tidak semua berita yang sampai pada kita semuanya jujur. Ya, sekarang kita jujur ya, dalam menukil berita kan kita harus menukil dari orang yang jujur. Sekarang apakah pembuat berita, pembawa acara semuanya jujur? Apakah stasiun-stasiun TV atau website atau channel-channel semuanya pembuat beritanya jujur? Orang fiko terpercaya, soleh dan soleha? Enggak ada. Saya pernah ngisi salah satu stasiun televisi. Kemudian mereka bertanya, Ustadz kami bulan Ramadan disuruh sampaikan berita dusta. Direksi yang suruh. Kata Ustadz kalau orang dusta pahala puasanya batal. Yang batal puasanya direksi atau kita juga kena ya Ustadz. Nah, ini bulan Ramadan. Berarti namanya bikin berita itu belum tentu apa? Benar. Sekarang antum sudah ahli semua, banyak hoax, banyak framing, banyak sudahlah. Maka kalau lewat sama kita jangan selalu kita sebarin. Kalau kita selalu sebarin, kita pasti terjatuh dalam dusta dengan tanpa sengaja. Maka ini bab seluruhnya disampaikan oleh Syekh Abdul Wahab, dan saya bilang Syekh Abdul Wahab ini orang cerdas ya. Kalau lihat bab-bab yang dia buat luar biasa ya. Bagaimana dia kreatif, inovatif, dia membuat bab tentang dusta tanpa apa? Sengaja. Dan dusta tanpa sengaja itu terkadang dampaknya juga apa? Besar. Dusta yang sungguh-sungguh orang masih tahu dia salah. Tapi kalau dusta tanpa sengaja, dia melakukan aksi dan dia tidak tahu kalau itu salah. Dampaknya juga buruk. Dampaknya juga bahkan lebih buruk karena dia merasa itu benar, ternyata salah. Tapi kita lanjutkan bab ma jaa fil kadzib wal mazah wa nahwihi, bab tentang dusta wal mazah ya. Mungkin maksudnya fil mazah yaitu dusta dalam candaan, Allah alam ya, dan yang semisalnya. Tapi kita bawakan hadis-hadis wa qaulullahi ta'ala, kemudian jadi intinya kita disuruh jujur dalam segala hal. Islam jujur. Bercanda jujur, ya. Bicara jujur, menyenangkan hati orang juga dengan jujur, ya. Maka jangan sampai kita dusta. Dusta itu tidak baik ya. Dusta tidak ciri orang munafik. Fala'natullah al-kadzibin, ciri orang kafir, tukang dusta, ya. Maka berusaha seorang membersihkan lisannya dari kedustaan sebisa mungkin. Kalau dia kelepasan ngomong ternyata salah, dia perbaiki. Ada orang kelepasan ngomong, dia tidak pikir panjang, ternyata salah. Misalnya, kamu kemarin sudah datang belum? Oh, saya belum datang. Sudah. Terkadang dia lupa, namanya tell me, telat apa? Mikir. Ya. Kadang-kadang kita sama yang sesuatu kita rasa benar, ternyata 5 menit kemudian, sudah, saya salah. Ya, segera kita revisi. Taib. Jadi seorang jangan berusaha untuk tidak dusta. Ya, jangan dusta sama istrinya, jangan dusta suaminya, jangan dusta sama anaknya. Jangan jadi ahli dusta. Karena siapa yang suka dusta, lama-lama dia jago dusta. Ya.
Dia dusta, oh ternyata bisa dibohongin. Dusta lagi, dia biasa dusta. Kalau sudah biasa dusta, distempel oleh Allah sebagai pendusta, jadilah dusta suatu kebiasaannya. Kita bertemu dengan seorang orang yang suka dusta ya. Apa enggak merasa, apa enggak malu? Dia enggak malu karena sudah distempel jadi pendusta oleh siapa? Allah. Kenapa? Yataharral kadzib, dia sengaja berdusta, licik. Bahkan dia dipuji, oh ini jago kalau ngomong. Jago bersilat lidah, jago ngeles, jago dusta. Jagoan neon. Jagoan masuk neraka ya. Baik. Wa qaulullahi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qalu atattakhiduna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Apakah engkau wahai Musa menjadikan kami hanyalah ejekan-ejekan? Musa berkata, a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Kata Musa alaihissalam, aku berlindung kepada Allah dari termasuk orang-orang jahil. Di antara sifat-sifat orang jahil yaitu mengejek orang lain. Ayat ini terkait dengan kisah seorang lelaki di zaman Bani Israel yang dibunuh. Sehingga heboh di masyarakat Bani Israel ketika itu, siapa pembunuh orang ini? Orang ini orang kaya, hartanya banyak. Kemudian mati. Maka heboh. Akhirnya mereka minta kepada Musa, siapa yang bunuh orang ini? Maka Musa berdoa kepada Allah, Allah suruh mereka cari seekor sapi betina, nanti disembelih, setelah disembelih, ambil sebagiannya, dipukulkan kepada orang tersebut, entah ekornya, entah pahanya, entah kakinya, pukul. Nanti dia hidup lagi. Yang bunuh kamu siapa? Gitu. Akhirnya Nabi Musa pun perintahkan kepada kaumnya, ya. Karena Allah mengatakan faqulna idribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi, ya. Kata Allah, kami perintahkan pukulkanlah sebagian anggota tubuh dari sapi betina yang disembelih tersebut kepada mayat tadi, maka dia akan hidup. Kalau dia sudah hidup, kamu tinggal tanya siapa yang bunuh kamu. Ceritanya demikian. Akhirnya Nabi Musa jalankan perintah Allah. Inna Allah ya'murukum an tathbahu baqarah. Wahai Bani Israel, kalian ingin tahu kan siapa pembunuh mayat ini? Kita ingin hidupkan dia dulu. Cara hidupkan, cari dulu sapi betina. Mereka marah, mereka menolak. Qala atattakhiduna huzwa? Kau ngejek kami Musa. Apa hubungannya sapi betina dengan orang ini hidup? Mereka bilang kau ngejek kami. Musa ini mengatakan, a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku tidak mengejek, aku serius. Memang begini ceritanya, untuk bisa bangunkan mayat ini harus cari sapi betina. Setelah itu mereka berusaha kabur. Qalu du'a lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Coba tanya kepada Rabbmu untuk jelaskan kepada kami sapi itu seperti apa. Sudah cari sapi betina, cari aja. Maka mereka maksudnya malas. Cuma mereka nanya-nanya, siapa tahu enggak jadi. Ternyata Allah jelaskan. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun baina dzalik. Sapi tersebut tidak muda dan tidak tua, tapi tengah-tengah, remaja. Ayo. Sapi gadis, bingung kan? Enggak muda, enggak tua. Harusnya mereka jalan kan mudah. Mereka tanya lagi. Qala du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Coba tanya Musa kepada Tuhanmu untuk jelaskan pada kami. Ini tidak sopan coba orang Bani Israel. Padahal Tuhan bersama kan? Ngomongnya qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana, sampaikan kepada Tuhanmu, jelaskan kepada kami ma launuha, itu sapi betina warnanya apa? Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Semakin susah. Warnanya kuning tua, mengkilat, menyenangkan orang yang memandangnya. Tambah susah. Mereka bilang, qalu du'a rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha alaina wa inna insyaallah la muhtadun. Kami masih bingung ya Musa, sapi seperti apa? Tidak muda, tidak tua, warnanya kuning, menyenangkan yang dipandang. Nabi Musa mengatakan, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul ard wa la tasqil harth. Musallamatul la syata fiha. Semakin susah. Itu sapi enggak pernah ditunggangi, enggak pernah dijadikan bajak. Tambah susah. Akhirnya mereka cari dapat satu, katanya dapat ada orang punya sapi seperti itu, dia jual mahal. Mampus loh. Coba dari awal cari.
Jadi terkadang orang ingin kabur tersemakin kesulitan. Enggak usah nanya-nanya dari awal. Misalnya kita bilang, "Dek, tolong ambil air putih." "Ustaz, air putihnya pakai gelas apa ini, Ustaz? Merek apa ini?" "Merek ini." "Yang di mana, Ustaz? Yang di mana belinya?" "Sana beli di Tanjung Priok." Maksudnya harusnya sejak awal ambil putih di mana aja selesai. Tapi kan nanya-nanya tambah susah. Akhirnya fadzabahuhu, artinya mereka dapat, mereka sembelih, mereka pukul itu mayat. Siapa yang bunuh kamu? Dia bilang ponakan. Mayat itu ngomong. Ternyata disebutkan dalam sebagian buku tafsir yang bunuh dia ponakannya. Kenapa dibunuh oleh ponakannya? Supaya segera dapat warisan. Ini orang terlalu kaya, mungkin pelit, bunuh aja biar cepat dapat duit. Intinya ini semua Israiliyat, tapi intinya bahwasanya dalam ayat ini maksudnya Syekh Muhammad Wahab membawakan ayat ini untuk menunjukkan bahwasanya orang beriman di antara akhlak para nabi tidak suka mengejek orang lain. Makanya mereka mengatakan atattakhiduna huzwa, ketika Nabi Musa mengatakan cari sapi supaya orang ini bisa hidup lagi. Mereka bilang, "Ente ngejek ya Musa? Apa hubungannya sapi dengan orang mati?" Tunggu dulu penjelasannya. Nanti ini kita sembelih, kita ya, begitu. Tapi mereka keburu-buru bilang, "Engkau ngejek kami." Ketika dibilang engkau ngejek kami, Musa alaihissalam berkata, "A'udzubillahi an akuna minal jahilin." Aku berlindung daripada Allah dari orang-orang jahil. Antum melihat kalau baca tentang kisah Bani Israel kepada Musa, ini kaum yang sangat kurang ajar. Padahal Musa itu nabi yang mereka sangat agung-agungkan, mereka kurang ajar sama Nabi Musa. Padahal Nabi Musa punya jasa nyelamatin mereka dari perbudakan Fir'aun kepada mereka. Tapi mereka kurang ajar sama siapa? Musa. Ini semua terjadi setelah mereka lolos dari kejaran Fir'aun. Lolos. Mereka kurang ajar ya. Sampai di antara kekurang ajaran mereka, mereka bilang ketika Musa alaihissalam tidak mau mandi sama mereka, bilang itu Musa tidak mandi sama kita, ada sesuatu di kemaluannya. Subhanallah. Ini ngomong tentang Nabi. Kalau ada murid bilang Ustaz gitu kan kita pentung kepalanya kan. Ini Nabi digituin. Makanya Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adzau Musa." Wahai orang beriman, janganlah kalian jadi seperti orang-orang yang menyakiti Musa, menyakiti dengan perkataan mereka. Musa bilang begini, mereka kurang ajar ya. Mereka kurang ajar. Baik, intinya suka mengejek orang, apalagi jadi bahan tertawaan, itu dosa. Itu bukan akhlak para nabi. Nah, sebagian kita kadang kita ngejek orang, ya. Terkadang kita tambah-tambahin dengan kedustaan, jadi bahan tertawaan. Itu bukan sifat orang beriman. Orang beriman untuk menghargai yang lain, bukan jadikan orang sebagai bahan ejekan. Dia tahu bahwasanya semua perkataan dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara akhlak buruk adalah mengejek sesama mukmin, apalagi dengan ejekan tersebut ditambah-tambahin beritanya. Betapa banyak orang kalau sudah ejek-ejekan ditambah-tambahin. Sekarang kita lihat misalnya pertarungan di media sosial, ngejek-ngejekan, pasti ditambah-tambahin, enggak sesuai dengan berita sesungguhnya. Ditambah-tambahin supaya semakin terhina. Tambah-tambahin supaya semakin apa? Terhina. Ya. Banyak orang yang enggak suka sama sunnah ditambah-tambahin, diejek-ejek, padahal tidak demikian. Padahal tidak demikian. Baik, hati-hati, itu di antara dosa plus, dosa mengejek dan dosa dusta, double. Dan itu bukan sifat para nabi. An Ummi Kulthum binti Uqbah radhiyallahu anha marfu'an. Dari Ummu Kulthum binti Uqbah, beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara marfu'. Rasulullah SAW bersabda, "Laisal kadzdzabul ladzi yuslihu bainan nas fayaqulu khairan aw yanmi khairan." Akhrajahu. Bukanlah termasuk pendusta orang yang mendamaikan di antara orang yang bersengketa, maka dia mengucapkan kata-kata baik atau dia menukil perkataan yang baik. Ini di antara dusta yang dibolehkan. Dusta yang dibolehkan. Datang dalam hadis nanti setelahnya saya bacakan lagi. Wali muslimin dalam Sahih Muslim qalat, kalau tadi Sahih Bukhari Sahih Muslim, sekarang Sahih Muslim, dia berkata, "Walam asma'hu yurakhis fi syai'in mimma yaqulun nas illa fi thalath." Dan aku tidak mendengar Nabi memberi keringanan, memberi rukhsah untuk dusta kecuali pada 3 perkara. Fil harbi, ketika perang, wal islahi bainan nas, dan dalam rangka mendamaikan orang yang bersengketa, wa hadithur rajuli imra'atahu wa hadithul mar'ati zaujaha. Seorang suami
ngobrol sama istrinya dan istri ngobrol sama suaminya untuk dusta tapi dalam rangka untuk menumbuhkan cinta kasih. Di sini dijelaskan dusta ada 3 yang diperbolehkan. Hukum asal dusta semuanya apa? Haram. Kecuali 3. Yang satu untuk mendamaikan, yang kedua dalam peperangan, yang ketiga pembicaraan suami istri. Yang pertama adalah dalam peperangan. Boleh seorang jadi hadis ini kalau bisa tauriah. Tauriah itu perkataan yang hak tetapi disalahpahami oleh pendengar. Kalau bisa seperti itu lebih baik. Jangan kita dusta murni. Disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya bahwasanya fil ma'arid ma yakfi al-muslim al-kadhib ya. Pada tauriah yaitu kata-kata yang benar tapi disalahpahami bisa menyelamatkan seorang dari dusta. Demikian juga perkataan sebagian salaf, inna fil ma'arid lamanduhatan anil kadhib. Sungguhnya dengan tauriah ada solusi supaya tidak terjerumus dalam dusta. Maksudnya tauriah seperti ketika Nabi SAW berjalan dengan Abu Bakar ketika sedang berhijrah, kemudian ada orang yang mengenal Abu Bakar karena Abu Bakar suka berdagang ke sana kemari. Terus mereka tanya, siapa yang bersama engkau wahai Abu Bakar? Abu Bakar mengatakan, hada hadin ila tariq, ini penunjuk jalan. Yang bertanya memahami Rasulullah adalah penunjuk jalan. Padahal Rasulullah juga enggak tahu jalan. Yang dimaksud penunjuk jalan menuju surga. Yang dimaksud Abu Bakar penunjuk jalan menuju apa? Surga. Ya. Maka ini tidak mengapa, ini namanya tauriah. Ucapan yang benar tapi disalah pahami. Ya. Tapi disalah pahami. Seperti Rasulullah SAW pernah datang bersama Abu Bakar kalau tidak salah tanya kepada seorang ketika peperangan. Dia tanya, siapa engkau? Siapa yang kutemui? Dia cerita. Tapi dia bilang kalau saya mau kasih tahu, kalian harus kasih tahu kalian dari mana. Kata Nabi, iya saya akan kasih, kami akan kasih tahu. Setelah sampaikan kabar, mereka bilang, engkau dari mana? Kata Nabi, nahnu min ma, kami dari air. Dari air maksudnya sumber air mana atau dari air mani? Pokoknya kami dari air. Ini perkataan tidak salah dan tidak dusta, tapi mungkin disalahpahami oleh orang yang mendengar. Itu namanya tauriah. Rasulullah SAW kalau perang selalu beliau tauriah. Ya. Kecuali dalam perang Tabuk ya. Lam yakul Rasulullah SAW yuridu ghazwatan illa warra bi ghairiha. Rasulullah SAW kalau perang dia ingin perang ke utara, dia kadang belok ke selatan dulu, ke timur dulu sehingga orang kira dia mau nyerang timur padahal dia nanti belok ke utara. Kalau dia mau nyerang selatan terkadang dia ke utara dulu ternyata dia belok ke selatan. Ini namanya tauriah. Tidak dusta, Rasulullah tidak dusta ya, pingin jalan dulu tinggal nanti belok belakangan. Kecuali perang Tabuk Rasulullah SAW terang-terangan kita mau ke Tabuk. Kenapa? Karena perjalanan jauh 750 kilo agar orang bersiap-siap. Orang-orang bersiap-siap karena perjalanan jauh dan musuh berat, mungkin ratusan ribu orang. Maka Rasulullah terang-terangan. Maka selama bisa tauriah, tapi kalau tidak bisa tauriah harus dusta, tidak jadi masalah. Untuk 3 perkara ini. Misalnya seorang dia mau perang, dia menunjukkan seakan-akan dia kuat, ternyata dia tidak kuat. Atau dia menunjukkan dia lemah, ternyata dia kuat. Atau dia menunjukkan seakan-akan ada bantuan, ternyata tidak ada bantuan. Seperti dilakukan Khalid bin Walid ketika perang Mu'tah. Khalid bin Walid cuma 3.000 lawan 200.000. Akhirnya bagaimana? Susah. Akhirnya Khalid bin Walid ganti petugas. Yang kanan ke kiri, yang kiri ke kanan, yang belakang ke depan ke belakang. Sehingga besoknya mereka lihat wajah-wajah baru. Sementara musuh posnya begitu-begitu saja. Loh, ini pasukan baru nih. Ternyata bukan pasukan baru. Orangnya sama, cuma ganti tempat. Kemudian di belakang kuda-kuda bergerak. Sehingga seakan-akan ada pasukan berkuda datang. Ternyata cuma muter-muter bikin debu. Wah, ini ada bantuan. Akhirnya mereka mau menyerang, mereka takut. Akhirnya Khalid mundur pelan-pelan. Pelan-pelan, kemudian balik ke Madinah. Mereka enggak berani kejar karena mereka takut masuk di padang pasir. Dan padang pasir mereka bukan pandai berperang di padang pasir. Yang pandai berperang di padang pasir orang Arab. Ini ketika perang Mu'tah lawan apa? Romawi. Di antaranya Khalid bin Walid melakukan demikian. Ganti-ganti orang. Ini boleh atau tidak? Boleh. Ya, dibohongin. Oleh karenanya dalam peperangan boleh tauriah, yaitu benar tapi disalahpahami, atau boleh benar-benar bohong, tidak jadi masalah. Dusta yang kedua adalah dalam rangka untuk mendamaikan orang bersengketa. Tadi, laisal kadzdzab, bukanlah pendusta orang yang mendamaikan di antara manusia
dia mengucapkan kata yang baik atau mengisyaratkan yang baik. Tidak jadi masalah seorang berdusta. Ya. Kalau bisa tauriah bagus. Misalnya dia bilang ada si A dan si B bertengkar, dia datang ke si B, masya Allah, si A dan si B bertengkar. Si C datang ke B, dia bilang, B, saya kemarin tahu si A doain kamu, masya Allah ya, dia doain kamu. Yang benar, saya sudah benar doain kamu. Padahal dia berdoa, Allah maghfirul muslimina wal muslimat wal mu'minat. Kamu kan muslim masuk. Maksudnya begitu ya. Atau dalam salat, assalamu alayka ayuhan nabi wa ala ibadillahi salihin. Keselamatan kepada, dia kirim salam padamu padahal enggak ada salam dalam tahiyat. Assalamu alayka wa assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Salam kepada semua hamba-hamba Allah. Dia kirim salam padahal tidak ada kirim salam. Namanya tauriah. Namanya apa? Tauriah. Apakah boleh dusta? Benar boleh. Boleh. Si A si B bertengkar, kemudian dia dusta, dia bikin cerita padahal tidak ada. Saya pernah dengar seorang saya cerita, ada dua saudara bersengketa, akhirnya syekh tersebut ingin damaikan. Maka dia bilang, wahai fulan, si A muji-muji kamu, dia undang makan. Padahal enggak undang makan padahal. Nanti datang kepada si satunya, dia pingin diundang makan sama kamu. Padahal enggak pingin diundang makan. Benar undang makan saya, benar undang makan. Ente jangan dusta ya, ingin damaikan orang dusta ya. Saya enggak dusta, sumpah demi Allah. Akhirnya orang ini bersumpah, dia bilang demi Allah, padahal dia bohong. Akhirnya dia tanya Syekh bin Baz, saya terlanjur bersumpah. Kata Syekh bin Baz, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, karena kau dalam rangka mendamaikan. Tapi orang begini harus pintar, jangan sampai ketahuan. Kalau ketahuan habis tambah runyam ya. Jadi dustanya harus pandai. Dusta begini tidak mengapa. Antum bayangkan bagaimana persatuan sangat dituntut. Bahkan dusta supaya bersatu dibolehkan. Jujur bikin ribut enggak boleh. Namimah itu kan jujur. Bikin bertengkar haram, hukumnya dosa besar. Antum datang ke, taruhlah ustaz, ada ustaz A, ustaz B. Kemudian ustaz A jelek-jelekan ustaz B, ustaz B itu apa? Belajar di mana dia? Terus antum sampaikan, ustaz B, ustaz A. Ini namimah namanya. Saya enggak bohong, itulah namanya namimah. Kalau kamu bohong, namimah plus. Jadi bayangkan, bohong bikin bersatu diperbolehkan. Jujur bikin ribut tidak boleh. Maka hati-hati jangan bikin masalah di antara kaum muslimin. Dengan berita buruk tidak selalu kita ceritakan. Syaitan masuk di antara manusia. Wa qul li ibadi yaqul lati hi asna syaitana yanzagu bainahum. Katakanlah kepada hamba-hambaku, ucapkan yang terbaik, sungguhnya syaitan mengadu domba di antara mereka. Mim ba'di an nazaga syaitanu baini wa baina ikhwati, kata Yusuf setelah alaihissalam, setelah syaitan mengadu domba antara aku dengan kakak-kakakku. Yang ketiga dusta yang diperbolehkan adalah untuk menemukan cita kasih suami istri. Jadi kita boleh gombal-gombal sama istri meskipun kita cintanya tidak seperti yang kita omongkan. Sayangku, mataku melihat kau yang tercantik. Waktu lampu mati. Maksudnya kita bilang mataku ini melihat kau yang tercantik. Yang benar mas, benar. Iya benar. Padahal dia tahu juga kita gombal. Tapi perempuan suka digombalin. Tidak ada masalah. Perempuan juga itu, mas kelihatan lebih ramping dikit mas. Yang benar lah. Iya. Ramping duitnya sama habis ya. Jadi tidak mengapa. Ini dalam rangka untuk menemukan cinta. Karena cinta kasih dituntut antara suami istri. Disebutkan, diriwayatkan dalam beberapa literatur, ada seorang lelaki muji istrinya. Kemudian istrinya bertanya, istrinya ragu, istrinya bilang, wahai fulan suamiku, nasyattukallah, aku minta kau bersumpah dengan Allah. Hal tuhibbuni, kau cinta saya enggak? Laki-laki ini bingung disuruh sumpah. Enggak bisa gombal lagi. Dia bilang enggak. Wah, jatuhlah hati wanita tersebut. Dia lapor kepada Umar bin Khattab. Ternyata suamiku tidak mencintaiku. Akhirnya Umar panggil, kau yang bilang tidak cinta sama apa? Istri. Iya Umar, dia bilang saya begini, apa saya bohong? Enggak apa-apa. Kenapa harus ngaku-ngaku masalah gitu ya? Tidak semua rumah tangga dibangun di atas cinta, tidak semua. Tapi rumah tangga dibangun di atas al-mu'asyarah bil ma'ruf, di atas Islam. Ada anak-anak yang harus kita urus. Kita bergaul dengan orang yang punya jasa sama kita. Tidak harus rumah tangga harus cinta kayak di film-film ya. Orang terlalu banyak nonton film, maunya cintanya harus ini seperti ini. Rumah tangga tidak harus demikian, kata Umar bin Khattab. Tidak harus demikian. Oleh karenanya jangan juga terlalu
Kamu cinta saya enggak? Pasti ada cinta lah, meskipun dikit kan pasti ada. Paling tidak dulu dalam hati. Cinta. Demi Allah cinta dulu. Itu jangan diungkapin, diam aja. Jangan diungkapin. Jadi tidak semua harus terangan. Kalau terang-terangan bikin masalah, memisahkan di antara kaum muslimin tidak boleh. Namimah itu jujur, tidak boleh. Tidak boleh. Maka kita ini di rumah tangga tidak harus membina rumah tangga. Saya cinta mati sama dia, dia cinta mati sama kita. Enggak harus. Enggak harus. Penting ada yang kita maslahat, yang kita lihat. Saya bisa terjaga pandangan saya bisa menyalurkan hasrat saya, kita bisa kerja mengurus anak, saya bisa beribadah dengan tenang. Tidak harus cinta mati seperti Romeo dan Juliet. Enggak harus. Ya. Baik. Maka boleh seorang lelaki berdusta untuk menyenangkan istrinya, gombal-gombal ya, boleh. Dan boleh istri pun sebaliknya. Namun tidak boleh berdusta untuk lari dari hak-hak kewajiban. Dan tidak boleh berusaha untuk menjatuhkan kewajiban pasangan, tidak boleh. Ya, ada uang bilang tidak ada, belikan enggak ada uang. Padahal ada, enggak boleh. Harus bayar listrik, aduh enggak ada uang bayar listrik. Udah pakai tabunganmu aja, enggak boleh. Anak gimana? Aduh enggak ada uang ya. Bohong, enggak boleh. Kalau ada uang harus bilang ada. Ini namanya bohong untuk lari dari kewajiban. Ini hukumnya haram. Maksudnya bohong di sini maksudnya untuk menumbuhkan cinta kasih. Dari sini kita ambil kesimpulan bahwasanya menumbuhkan cinta kasih perkara penting. Lihat 3 perkara ini semua penting. Perang penting enggak untuk menang? Penting. Makanya dusta boleh. Mendamaikan kaum muslimin yang bersengketa penting atau tidak? Penting. Makanya dusta boleh. Cinta kasih suami istri penting enggak? Penting. Makanya kalau bicara dijaga. Gombal-gombal dikit boleh. Istri antum pasti tahu kamu antum tukang gombal, tapi tidak apa-apa, tenang aja. Kamu masya Allah kelihatan manis hari ini, orang benar mas. Iya beneran, benar. Kok bisa gitu? Tadi saya baru minum madu lebih manis gitu. Jadi intinya kita nggak apa-apa. Jadi kita kasih selimut sama dia, cium keningnya, belikan makanan, pulang bawa oleh-oleh, belikan cincin. Itu semua dituntut dalam rumah tangga. Saking pentingnya cinta kasih antara suami istri, bohong aja boleh, bohong aja. Boleh. Engkau belahan jiwaku, subhanallah. Emang belahan jiwa cuma 2 mas? Enggak. Baik. Kita lanjutkan. Hadis berikutnya, Wan Abdullah bin Amir qala da'atni ummi yauman wa Rasulullah sallallahu jalisun fi baitina. Suatu hari ibuku memanggilku sementara Rasulullah SAW sedang duduk di rumah kami. Faqalat ha ta'al u'tik. Mari sini saya kasih engkau sesuatu. Faqala Rasulullah SAW, "Wa ma aradti an tu'tiyahu?" Qalat u'ti, kau tidak ingin kasih dia, cuma panggil-panggil bohong terus tidak dikasih. Rasulullah tanya kepada ibunya, kata ibunya, u'tihi tamran, saya ingin kasih sebutir korma. Faqala lah Rasulullah sallam, ini mungkin dia masih kecil. Sini nak, nanti ibu kasih sesuatu, sini, ini. Rasulullah, mau kasih enggak kata Nabi? Iya kasih Rasulullah, ini ada korma. Mungkin dia tutup begini kan. Sini nak, sini nih. Rasulullah tanya, kamu kasih enggak? Kata dia kasih ya Rasulullah, ada korma nih. Kata Rasulullah, amma innaki law lam tu'tihi, seandainya kau tidak kasih korma sama anakmu, lakutibat alaiki kadzbah, maka akan dicatat kau dusta. Ini kadang-kadang kita main anak kecil. Nih. Nah, udah langsung dia. Pertama kita bohongin anak kita, yang kedua anak kita belajar bohong. Oh, ternyata bohong menarik. Mulai dia berubah dari fitrahnya jujur jadi tukang bohong. Ternyata yang meletakkan batu pertama bohong adalah kita. Jadilah anak kita pembohong besar di kemudian hari. Dosa jariahnya sama kita karena kita yang ngajarin apa? Bohong. Maka kalau sudah ini kasih harus ada, kalau enggak disebut bohong. Walahu an Asma binti Yazid radhiyallahu anha qalat, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in qalat ihdana li syai'in tashtahi la ashtahi. Kata Asma binti Yazid, sungguh salah seorang dari kami ya Rasulullah, kalau dia ada suatu makanan dia suka, dia bilang saya enggak suka. Padahal dia suka. Enggak saya enggak suka. Kamu enggak pingin. Padahal dia pingin. Ayu adu, mungkin malu atau apa atau gengsi. Kau suka makan onde-onde enggak? Enggak. Saya biasanya donat, padahal dia suka onde-onde. Gorengan? Enggak, padahal maniak gorengan. Misalnya, atau dia malu, enggak, saya enggak suka, padahal dia suka. Apakah itu yu'addu dzalika kadziban, itu dusta? Qala na'am, itu dusta. Innal kadziba yuktabu kadziban hatta tuktabal kudzaibatu kudzaibah. Dusta tetap dicatat dusta, bahkan dusta kecil dicatat dusta kecil. Maksudnya Nabi, malaikat catat detail. Dusta besar, dusta sedang, dusta kecil-kecilan dicatat dusta
kecil-kecilan. Baik, kita lanjutkan. Jadi di antara malaikat, kalau malaikat di antara yang perlu kita ketahui, Nabi ajarkan kalau malaikat mencatat detail. Bahkan dusta kecil dicatat sebagai dusta kecil. Di antara dusta kecil seperti ini, kita tidak merugikan orang lain. Kamu makan enggak? Enggak, saya enggak suka. Padahal kita suka, itu dusta. Tidak merugikan dia, enggak juga. Tapi itu dusta. Maksudnya Nabi seorang muslim berusaha jujur. Bilang, aduh saya suka, cuma saya sudah kenyang. Saling enggak pingin enggak pingin makan. Atau perkataan yang lain yang tidak sampai pada dusta. Jangan bilang saya enggak suka. Ya, saya enggak suka. Atau bilang nanti dulu deh, nanti aja. Pingin enggak? Iya, pingin tapi nanti maksudnya. Enggak harus sekarang. Atau ini belum jadwal makan. Banyak yang bisa saya katakan. Jangan sampai kita dusta. Jadi kita berusaha meninggalkan dosa sekecil-kecilnya. Jangan biasakan diri dusta. Kecil pun kita bilang enggak. Jangan biasakan dusta. Karena latihan dusta dari kecil-kecil. Kecil-kecil lama-lama jadi besar, lama-lama jadi pendusta besar. Tapi hadis terakhir wali Tirmidzi hasanahu marfu'an. Dari Imam Tirmidzi secara dihasankan oleh Imam Tirmidzi secara marfu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wailun lilladzi yuhaddits, celaka bagi orang yang bercerita bil hadithi, bercerita dengan satu cerita liyudhika bihil qauma fayakdzib, kemudian untuk membuat orang tertawa kemudian dia dusta. Wailul lilladzi yuhadditsu bil hadithi liyudhika bihil qauma fayakdzib, wailun lahu, celaka dia. Di sini Rasulullah sebutkan celaka 3 kali. Bagi orang yang bohong supaya orang tertawa. Cerita tentang suatu kejadian padahal tidak ada kejadian tersebut supaya orang tertawa. Dan sekarang seperti ini banyak ya, bikin cerita-cerita lucu padahal tidak ada supaya orang tertawa. Apalagi sudah menjadi pekerjaan, kebiasaan, maka terkumpul padanya 2 bahaya. Pertama dusta, dusta. Yang kedua bikin orang suka tertawa dan itu mematikan hati orang ya. Orang 1 jam nonton cerita tertawa terus 1 jam. Terus besok lagi orang kecanduan sampai yang nonton juta-jutaan. Hati mati. Kata Rasulullah SAW, la tuksirud dhahik fa inna kathratad dhahik tumitul qulub. Jangan kebanyakan tertawa karena banyak tertawa mematikan hati. Tapi orang biasa ada lucu kita lucu, kalau memang suatu hal yang buat lucu kita tertawa tapi tidak mendominasi, apalagi menjadi majelis terbahak-bahak terus-terusan, maka ini tidak boleh. Maka di sini bahwasanya dusta itu tidak boleh meskipun tujuannya baik menurut dia untuk menyenangkan orang, tapi namanya dusta adalah buruk. Apalagi tujuan tersebut ternyata buruk, bisa mematikan hati orang lain. Demikian saja, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.